Pemirsa, tim SAR gabungan batal mengevakuasi 4 orang korban kecelakaan helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Evakuasi batal karena cuaca buruk dan akan dilakukan lagi pagi hari ini. Keberadaan helikopter PKIWS yang hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah telah ditemukan. Meski demikian, evakuasi terhadap 4 korban saat ini belum dilakukan karena terkendala cuaca yang buruk. Rencananya evakuasi akan dilakukan Kamis pagi dengan menggunakan helikopter penyelamat untuk dapat mendekat kepada helikopter PKIWS. Terkait, kami memutuskan untuk rencana operasi SAR atau proses untuk evakuasi para korban akan dilaksanakan besok. Karena hari ini cuaca memang tidak mendukung untuk kegiatan pelaksanaan operasi SAR. Untuk rencana besok jam 5:30 kita akan melaksanakan operasi SAR, dan rencana operasi SAR besok adalah kami akan terbang dengan heli dari PT Intan Angkasa terlebih dahulu untuk mengobservasi, untuk mengecek lokasi yang sekiranya aman dan lebih dekat dengan helikopter tersebut, mengingat helikopter tersebut jatuh ke jurang. Sebelumnya helikopter PKIWS milik maskapai penerbangan Intan Angkasa sempat hilang kontak di distrik Jila Mimika, Papua Tengah. Pesawat mengangkut 4 penumpang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulkifli. Pesawat mengangkut 4 orang, yakni Eko Puja selaku pilot, Sudiarman selaku kru, serta 2 penumpang bernama Anto dan Zulfiki. Saat ini belum diketahui kondisi 4 korban dan diharapkan dalam kondisi selamat. Dari Mimika, Papua Tengah, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, untuk informasi terkini pencarian helikopter di Pegunungan Jila, Kabupaten Mimika, Papua, kita sudah terhubung dengan Kapsubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Bapak Charles Baltajeri. Ya, selamat pagi Pak Charles. Ini bagaimana Pak proses evakuasi korban helikopter yang jatuh di distrik Jila Mimika pagi ini, Pak? Ya, selamat pagi Mas Toga dan Mbak Zila. Untuk update evakuasi dimulai tadi jam 6:10 waktu Indonesia Timur. Untuk helikopter yang dikirim ke lokasi ada 3 helikopter dari PT Intan Angkasa, kemudian 1 helikopter dari TNI Angkatan Udara untuk melakukan cover area. Ya, Pak Charles, apakah ada kendala untuk mengevakuasi korban pagi hari ini? Untuk kendala pagi hari ini, puji Tuhan tidak ada kendala ya, karena pagi hari ini sampai siang ini memang cuaca di Timika dan sekitarnya, terutama di lokasi jatuhnya helikopter PKIWS, memang cuaca sangat mendukung, cuaca cerah dan tingkat visibility juga bagus untuk melakukan proses evakuasi. Kalau untuk kondisi korban seperti apa, Pak? Kondisi korban untuk tim yang sampai di lokasi tadi pada pukul 9:21 waktu Indonesia Timur, tim menginformasikan lewat HP satelit bahwa di lokasi untuk sekilas helikopter dalam keadaan terbakar. Untuk proses evakuasi korban kami belum dapat update dari tim yang berada di lokasi kecelakaan helikopter. Ya, Pak Charles, untuk metode evakuasi ini seperti apa nanti digunakan? Ya, untuk metode evakuasi tadi kami ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama adalah dengan one skid landing atau helikopter hanya landing dengan 1 skid. Kemudian tim turun karena memang di daerah pegunungan tidak ada tempat untuk helikopter landing dengan sempurna. Kemudian tim akan turun. Kemudian kedua adalah dengan teknik rappelling ataupun hoist dari helikopter. Dan yang ketiga adalah menggunakan cargo net. Dan akan disesuaikan oleh tim di lapangan setelah tim sampai di lokasi. Seperti itu. Baik. Pak Charles, mungkin bisa dijelaskan kembali begitu ya, bagaimana sebenarnya kronologi hilangnya kontak helikopter ini, Pak? Kronologi hilangnya helikopter ini adalah pada kemarin, hari pertama kecelakaan, yaitu tanggal 10 September 2025, pukul 11:30 waktu Indonesia Timur, helikopter dengan call sign PKIWS yang mengalami kecelakaan ini bergerak di belakang PKIWD. Jadi ada 2 helikopter dari PT Intan Angkasa yang bergerak dari Ilaga menuju ke Timika. Kemudian setelah terbang 5 menit, pilot PKIWD helikopter yang pertama berkomunikasi dengan PKIWS helikopter yang mengalami kecelakaan, namun suaranya terputus-putus. Nah, setelah terbang kurang lebih 30-40 menit, setelah berkomunikasi dengan pihak ATC dari Sentani maupun ATC dari Timika, ternyata terjadi masalah dengan helikopter tersebut, dan sesuai dengan emergency phase dari
aturan internasional ICAO bahwa sudah terjadi keadaan ditrespa karena sudah melebihi waktu yang ditentukan. Sehingga pilot dari PKIWD memutuskan untuk kembali, dan setelah kembali pilot atau pesawat dari PKIWD menemukan pesawat yang mengalami kecelakaan yaitu PKIWS memang sudah berjatuh atau posisinya sudah berada di jurang. Kemudian pilot kembali, kemudian kami berkomunikasi dan melaporkan keadaan. Namun kemarin kami tidak bisa melaksanakan proses evakuasi karena cuaca memang sangat buruk. Demikian, Mbak. Baik, Pak Charles, apakah untuk proses evakuasi juga melibatkan dari personal TNI Polri? Betul. Untuk proses evakuasi, Basarnas tidak bekerja sendirian, tapi bekerja dengan seluruh stakeholder terkait. Untuk keamanan kami melibatkan Lanut Yohanes Kapiau, kemudian Polres Mimika, kemudian Kodim Mimika, kemudian Brimob Mimika, kemudian seluruh stakeholder terkait, baik TNI, Polri, pihak swasta, dari pihak bandara sendiri kami libatkan untuk membantu dalam proses evakuasi ini, terutama bagian keamanan, karena memang mengingat di daerah Papua dan sekitarnya memang secara keamanan memang kurang kondusif. Baik, terima kasih informasinya Pak Charles Batlajari, Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, dan terima kasih telah bergabung di iNews Today. Salam sehat selalu Pak, semoga nanti evakuasinya berjalan lancar ya Pak ya. Amin, terima kasih. Baik, bisa kita informasi lainnya bisa di mana 2 hari terbaring tak berdaya seorang perempuan lanjut usia berbobot 200 kg dievakuasi warga di Bangkalan, Jawa Timur. Sebelumnya selama 2 hari ia terbaring tak berdaya di kamarnya karena sakit tanpa diketahui seorang pun. Warga bersama petugas medis ini mengevakuasi Zainabun Mukaf dari dalam rumahnya di Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Perempuan berusia 69 tahun dalam kondisi sakit dan kondisinya baru diketahui warga setelah 2 hari. Ia hanya bisa terbaring tak berdaya di tempat tidur. Karena bobotnya mencapai 200 kg, warga sempat kesulitan saat mengevakuasi, apalagi ukuran pintu rumah sempit. Zainabun Mukaf akhirnya digotong bersama-sama ke sebuah klinik sebelum dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Rato Buh, Bangkalan. Dari keterangan warga yang bersangkutan selama ini memang tinggal sebatang kara. Kondisinya diketahui salah satu tetangganya. Beliau emang hidup sebatang kara dan juga saya diketahui di KTP dan SKJ. Kakaknya emang beliau hanya sendiri, hidupnya sendiri. Di saat beliau yang saat sakit, saat itu tidak ada yang mengetahui. Zainabun Mukaf saat ini masih dalam proses perawatan medis dan rencananya akan menjalani operasi di rumah sakit. Karena sebatang kara ia mendapat pendampingan khusus dari kantor kelurahan dan dinas sosial setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan merazia sejumlah hotel untuk menekan maraknya praktek prostitusi. Ya, hasil razia petugas temukan 17 pasangan bukan suami istri dan 2 pasangan sejenis. Satu persatu hotel melati di Kota Parepare, Sulawesi Selatan didatangi petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri. Dalam razia ini, petugas menemukan 17 pasangan bukan suami istri yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Di antara 17 pasangan ini, 2 pasangan merupakan pasangan sejenis dan langsung diamankan petugas. Karena tidak bisa memperlihatkan identitas pasangan resmi, mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Setelah kita melihat maraknya ataupun banyaknya berita terkait di luar daerah itu, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Jadi oleh karena itu kami untuk mengendalikan hal tersebut di Kota Parepare, malam ini kami bersama tim gabungan melaksanakan operasi ataupun razia. Razia ini dilaksanakan untuk memberantas penyakit masyarakat dan maraknya praktek prostitusi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Polda Sumut dan Polres Tanah Karo menggerebek lokasi perjudian terbesar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Petugas berhasil mengamankan 29 orang dan puluhan mesin judi berbagai jenis.
Setelah melakukan investigasi, tim gabungan Polda Sumut bersama Danpomdam 1 Bukit Barisan serta Polres Tanah Karo berhasil menggerebek lokalisasi judi terbesar di Tanah Karo yang berada di jantung Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Petugas mengamankan 29 orang saat dilakukan penggerebekan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sebanyak 6 orang dibebaskan karena tidak terlibat dalam permainan judi. Kemudian tim gabungan mengamankan 29 orang berikut barang bukti di TKP, yang mana selanjutnya 29 orang tersebut kami amankan dan kami boyong ke Ditreskrimum Polda Sumatera Utara guna proses selanjutnya. Di mana dari 29 orang tersebut 6 orang kami kembalikan karena yang bersangkutan merupakan penonton. Lokasi judi telah meresahkan warga karena aktivitas perjudian yang selama ini berlangsung. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.